Selamat malam, Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini sudah bergabung dan mendengarkan persekutuan renungan doa Prapentakosta pada malam hari ini. Kita patut mengucap syukur buat penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan sepanjang hari yang telah berlalu ini. Saya percaya dari kita semua pasti banyak yang sudah beraktivitas ya, tapi kita menyempatkan diri pada malam hari ini untuk bergabung dan mendengarkan persekutuan renungan doa Prapentakosta pada malam hari ini. Untuk perenungan pada malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Mingke Manovia dengan tema melepas dendam. Mari kita mempercayai bahwa ketika kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, Roh Kudus akan diam dalam diri kita, mengajar kita, melembutkan hati kita untuk siap dibentuk melalui renungan malam ini. Saya percaya setiap kita yang sedang mendengarkan bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus memanggil kita. Sudahkah kita dengar panggilannya? Mari kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat setiap penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tetap mengasihi kami, bahkan ketika kami jauh daripadamu, bahkan ketika kami akhirnya memilih untuk mengikuti kehendak kami sendiri. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersehati, kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau memuji, memuliakan namamu. Bahkan pada malam hari ini kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan melalui renungan ini kami akan dibentuk. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengajar kami, untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada malam hari ini. Kami berdoa biar setiap kami diberikan hati yang siap untuk dibentuk seperti tanah yang gembur yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu juga Tuhan, untuk Ibu Mingke, Manovia, mari Engkau memberkati Tuhan, memberkati apa yang setiap keluar dari tutur katanya, biar itu bukan dari kehendaknya saja Bapa, melainkan Roh Kudus-Mu yang diam dalamnya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut renungan kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada malam hari ini adalah tentang melepas dendam. Dendam itu sangat erat kaitannya dengan mengampuni, memaafkan gitu ya. Jadi terkadang ketika kita mengalami luka dari hal-hal yang kita alami setiap hari, kadang luka itu udah jadi terlalu dalam, bahkan sampai menjadi akar pahit. Sangat amat sulit bagi kita dengan kapasitas kita sebagai manusia untuk akhirnya berani mengampuni dan melepaskan setiap akar pahit maupun luka batin kita. Lalu mengapa ada orang-orang yang akhirnya menjadi pendendam? Seperti tema kita pada malam hari ini tentang melepas dendam gitu ya. Kira-kira kenapa sih ya orang-orang akhirnya menjadi pendendam? Karena mereka memakai kapasitas mereka sebagai manusia. Mereka tidak memakai hikmat Tuhan pada saat mereka mengatakan aku mengampuni kamu. Jadi bisa dibilang mereka gak sepenuh hati untuk mengampuni. Lalu setelah kita benar-benar mengampuni, apakah sebenarnya kita benar-benar ikhlas mengampuni atau cuma sekedar berusaha nyenengin hati Tuhan aja dengan mengatakan saya udah mengampuni kok, saya udah memaafkan dia gitu. Apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh? Sudahkah saya dan saudara ya, renungan malam hari ini untuk saya juga. Jadi sudahkah saya dan saudara benar-benar menguji hati kita untuk mengatakan benar gak ya saya mengampuni dia? Maka dari itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama melalui renungan malam hari ini kita masing-masing menguji hati kita. Dan menyambut renungan malam hari ini kita akan mengangkat pujian Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan yang mendasari renungan pada sore atau malam hari ini, yang diambil dari Markus 6 ayat 19 sampai 28, yang demikian bunyinya. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes ialah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Yang menjadi konsentrasi bacaan ini adalah ayat ke-19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Ada satu berita yang saya kutip dari Detik Pagi, yang demikian saya bacakan. Diberitakan terjadi di Solo. Bos depot air minum isi ulang di Tembalang, Semarang, Irwan Hutagalung, 53 tahun, yang ditemukan dicor, ternyata dimutilasi hidup-hidup. Pelakunya adalah karyawannya, Muhammad Husin, 28 tahun, yang mengaku dendam. Saat dihadirkan di Mapolres Tabes Semarang, Husin tak menunjukkan raut penyesalan dan justru cekengesan ketika menceritakan aksi sadisnya. Dia mengklaim melakukan perbuatan sadis itu karena bosnya galak dan sering main tangan kepadanya. Karena tangannya dipakai mukul,
maka saya potong. Kalau kepalanya, karena dia suka ngomelin saya, jadi yang saya potong kepala, bukan bibir. Motong mulut kan susah. Ujar Husein di Mapolrestabes Semarang, hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dendam artinya adalah berkeinginan keras untuk membalas kejahatan dan lain sebagainya. Kata lain dari dendam adalah gondok, geram, gregetan, kesel, marah, sakit hati, dengki, iri, cemburu. Dendam adalah perilaku yang tidak terpuji. Dendam selain merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Kita perhatikan, dendam Herodias berakibat kepala Yohanes berada di atas tilam. Herodias menyimpan kepada Yohanes dendam karena ia menegur dosanya, yakni ia meninggalkan suaminya yaitu Filipus, lalu kawin dengan iparnya yaitu adik Filipus, Herodes Antipas. Dendam muncul karena kemarahan di dalam diri atas perlakuan seseorang terhadap kita. Jika kemarahan tersebut tidak diatasi, maka dendam akan semakin membara dan membahayakan orang lain yang menjadi sasaran kemarahan maupun kepada diri sendiri. Kita lihat banyak kasus kriminal bersumber karena motif dendam. Yohanes Pembaptis menegur Herodes untuk tidak mengambil istri saudaranya. Sejak saat itu, Herodias berupaya membunuh Yohanes, tetapi ia merasa segan. Sekalipun kuasa Herodes mampu melaksanakan ataupun memenjarakan Yohanes, tapi ia merasa segan, bahkan simpatik. Kalau boleh dikatakan istilah sekarang, Herodes pun juga ngefans sama Yohanes Pembaptis. Saat Herodias merayakan ulang tahun, putri Herodes dengan tariannya telah menyenangkan hatinya, dan ia berjanji mengabulkan apapun permintaan putrinya. Herodes, khususnya Herodias, menggunakan momentum tersebut melampiaskan untuk menyatakan dendamnya, yakni minta kepala Yohanes. Maka sang putri pun meminta kepala Yohanes. Kita tadi baca, terjadilah pembunuhan dan kepala Yohanes berada di atas talam dan diberikan oleh pengawal raja kepada Herodes. Seperti kita ketahui, kepala Yohanes disajikan di talam di hadirat Herodes. Jelaslah bahwa Yohanes telah membunuh Yohanes Pembaptis. Mari kita perhatikan bagaimana nafsu dendam bercokol di dalam benak seseorang. Bukan saja di dalam kitab Markus. Saya mempelajari, ada juga. Saya mengutip ada 3 kejadian di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang dendam yang berada. Di dalam Kejadian 42 ayat 27, Kain iri hati karena persembahannya ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima. Kejadian 4 ayat 5, 6, 7, dan 8, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau. Harusnya berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Dari panas hati, mukanya muram, tidak berbuat baik, disitulah dosa sudah mulai mengintip kita. Kita tergoda, bila dendam itu tidak dikuasai, makin kita beri makan, maka dendam itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Pasti membuahkan kejahatan ataupun petaka bagi yang kita dendamin. Itu kejadian yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang di 1 Samuel 18 ayat 7. Raja-raja, khususnya Raja Saul, iri hati terhadap keberhasilan Daud yang dipuji-puji oleh rakyat. Di situ dia pun juga mengalami pertarungan di dalam hatinya. Di dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11 yang intinya,
Perempuan yang menari-nari itu menyanyikan, berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya, pasti dia juga akan mengambil jabatan rajaku. Maka di dalam satu kesempatan, Saul pun juga melakukan aksinya. Ia selalu mendengki Daud. Sedangkan Daud pada saat dia bermain kecapi, seperti biasa di kesehariannya, maka Saul pun mencoba untuk melemparkan tombaknya kepada sasaran sang Daud yang sedang bermain kecapi. Tetapi dielakkan oleh Daud. Dan itu tidak terjadi karena di dalam hatinya, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud dapat mengelaknya sampai 2 kali. Saat mendengarkan kesusahan orang, bukannya ikut senang dan bersyukur, melainkan cemburu, iri dan dengki. Menyebalkan hati, kehilangan sukacita, kehilangan kontrol, dan sangat melukai, serta mencoba untuk membunuh yang didendamin. Itu kedua. Yang ketiga di Kejadian 37, Yusuf menceritakan mimpinya tentang yang menimbulkan pikiran negatif bagi saudara-saudaranya. Karena saudaranya diselimuti rasa benci, cemburu dan iri, sehingga akal sehat pun juga sirna. Maka pada saat itu, dalam kesempatan perjalanan, Yusuf mengunjungi orang tua, mengunjungi saudara-saudaranya untuk membawa bekal, malah terjadilah kong kali kong antar saudara, dan Yusuf pun dijual, yang awalnya akan dibunuh, tapi kemudian dimasukkan ke sumur, tapi kemudian diangkat lagi dan dijual ke saudagar Midian. Dapat kita saksikan, sekedar iri, cemburu yang tidak dikendalikan akan beranak pinak menjadi sumber niat dan tekad berbuat tidak terpuji. Bahkan dosa sudah di hadapan Tuhan. Ini adalah pengalaman yang sudah dikisahkan di dalam kitab suci. Dalam kehidupan keseharian, saya mengurus satu perhimpunan. Di sana ada beberapa pengurus dan ada juga karyawan. Tapi sang pengurus ini pun juga dihinggapi rasa benci karena kepala staf keuangan menurut dia seringkali menghalangin kalau dia meminta dana ataupun segala sesuatu. Sehingga di dalam satu kesempatan amarahnya pun memuncak. Bahkan dia pun mengatakan, melontarkan, saya akan mencincang kamu dan nanti saya masukkan dalam kulkas. Sehingga sang akuntan ini menjadi ketakutan dan dia mencoba untuk minta kepada saya mengundurkan diri karena ketakutannya. Dalam kesempatan saya pun panggil pengurus itu dan saya pun melakukan satu proses lah seperti counseling gitu. Ternyata dia pun juga marah, tapi dia marahnya kepada Tuhan karena papanya meninggal pada saat dia itu masih belum begitu dewasa, masih remaja. Nah, lampiasan itu akhirnya jadilah dia pribadi yang gampang marah, tidak gampang memberi maaf, gampang tersinggung. Sehingga menjadi sumber yang mencelakakan orang lain. Kemudian yang kejadian yang kedua adalah seseorang yang saya kenal karena dia merasa ditipu. Bukan merasa, memang ditipu oleh saudaranya. Tapi dia juga tidak bisa membalas. Dan itu menjadi suatu amarah, dendam yang berkecamuk. Karena dia tidak melawan, itu akhirnya mukul dirinya sendiri. Dan saya saksikan sakitnya itu bukan sakit yang biasa, tapi sakitnya sekujur tubuh itu bisa memproduksi lilin. Karena geram, karena dendam, karena marah, tapi tak terlampiaskan. Ini yang disebutkan bahwa dendam itu bisa merusak orang lain, tapi bisa merusak kesehatan seseorang. Yang dikisahkan itu adalah hal-hal yang memang sesuatu kenyataan, baik yang di dalam Alkitab maupun yang saya sampaikan. Kita bisa melihat pribadi yang bagaimana yang bisa atau sering dengan begitu gampang dihinggapi rasa dendam. Dan apa akibatnya? Yaitu pada seringkali kalau seumpama memiliki rasa dendam, yang bersangkutan akan kehilangan kontrol atas emosinya, dia temperamental, ngamuan bahasa Jawanya. Gampang tersinggung,
emosi meledak-ledak dan tidak terkendali. Sulit diajak bicara baik-baik. Suka mengancam kalau sudah enggak ada kata-kata yang disampaikan. Dan orang lain mendengarnya menjadi kecewa, menjadi masalah baru lagi. Tidak mudah untuk memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. Dan tidak mau mendengarkan nasihat. Seperti tadi si istrinya Herodes kan, tidak mau mendengarkan nasihat. Dampak dari sifat yang negatif ini, pasti komunikasi, relasi itu akan retak dan bahkan bisa menjauhkan komunikasi antar seseorang. Timbul rasa curiga di antara para pihak, menimbulkan pertikaian. Karena perseteruan tidak diselesaikan, malah menimbulkan masalah baru. Benih-benih kejahatan sudah mulai timbul dan tumbuh dan akan menjurus kepada kriminal. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita menghindari diri, melepaskan diri dari ancaman atau godaan pendendam? Kita bersyukur memiliki firman Tuhan yang kaya dengan segala ajaran. Saya mengutip ada beberapa poin yang bisa saya sharingkan, yaitu dari kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Khususnya ayat 12, Tuhan mensyaratkan kepada kita, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita ingatkan, itu ada di dalam doa Bapa kami. Kita harus menjadi orang yang rela untuk memberi maaf kepada mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena doa Bapa kami itu adalah doa yang rutin. Kita tidak akan bisa melanjutkan doa kalau semama kita tidak melakukan pengampunan kepada orang lain. Seperti kita memohonkan ampunan kepada Tuhan. Pada saat kita berbuat dosa, setiap orang itu pasti melakukannya. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang berbuat dosa dan kurang kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan aku adalah benar. Karena dosa itu tidak ada dosa tipis, dosa kecil, semua dosa adalah sama. Kita meneladani Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus pun juga mengungkapkan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Kita belajar sebagai murid, kita juga meneladani Tuhan Yesus, belajar untuk memberi pengampunan kepada Allah. Itu yang pertama, kita harus mempunyai sikap yang mengampunin karena Kristus sudah meneladani. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh merancang kejahatan untuk pembalasan. Karena firman mengatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 19 tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Nah, kita harus mengizinkan Tuhan kalau ada orang yang menyakiti kita, bukanlah kewajiban atau hak kita untuk melakukan pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan pun juga mengajarkan agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini kita mengajarkan kepada kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, termasuk mengasihi orang yang menyebabkan kita merasa dendam kepadanya atas segala kesalahan atau perilakunya yang tidak berkenan di kita. Kemudian berikutnya, Tuhan mengingatkan pada saat kita sudah mulai terkontaminasi dengan rasa dendam, disitulah dosa sudah mengintip hidup kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita melepaskan diri dari rasa dendam. Pertama, kerelaan mengampuni kesalahan orang yang telah membuat kita kesal, kecewa, marah, terhina, terluka, jengkel, rugi. Yohanes 14 ayat 26-27 mengingatkan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam rangka memperingati turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, yaitu di dalam doa sepekan ini, kita diajak untuk bersyukur di dalam persekutuan, khususnya hari ini hari kelima. Tuhan telah menolong kita. Bila di antara kita ada yang dibelenggu oleh dendam, kiranya Roh Kudus memampukannya untuk dilepaskan dari cengkeraman dan belenggu dendam dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Bila diringkas ada 4, yaitu memiliki kasih dan hati yang mengasihi sesama. Kedua, sadar bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, kita jangan ikut-ikutan, itu hak Tuhan. Kemudian ketiga, memiliki hati yang pengampun, rela, mau, sedia untuk mengampuni, memaafkan seberapa besar kesalahan itu. Dan taat memberlakukan firman sesuai dengan yang diajarkan supaya kita menjadi pelaku firman. Dengan demikian kita akan ditolong untuk bisa dibebaskan dari cengkraman dendam. Serta diganti dengan hati yang memiliki hati yang pengampun. Karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Dan Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Kau Allah
Mari kita tundukkan hati kita berdoa bersyafaat. Allah Bapa kami yang Maha Suci, Maha Kasih, dan Maha Pengampun, yang penuh rahmat, dengan keberanian apakah kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa, khususnya pada saat ini, selain hanya karena belas kasih dan anugerah-Mu yang bersedia memanggil kami berhimpun dan bersekutu dalam rangka doa Prapentekosta saat ini, yang telah menerima serta mengampuni segala cacat celah, kesalahan, kehilafan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami sebagai pelaku firman. Pelitnya kami berbagi kasih yang kami tahu adalah sumber. Tuhanlah yang memberikan kemurahan-Nya. Oleh karena itu ampunilah segala keserakan kami dalam segala bentuk, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun hanya tersimpan dalam niat hati. Terkhusus saat ini kami berdoa, bila di antara kita ada yang menyimpan dendam kepada orang lain, sekecil atau sebesar apapun gumpalan tersebut, baik kepada anggota keluarga, teman sekerja, ataupun teman sepersekutuan, segera layanan dengan berbagai alasan dan sebab. Yesus Kristus, kiranya mereka semuanya tanpa kecuali dilepaskan dari segala ikatan yang membelenggu hati dan pikiran mereka. Kiranya Roh Kudus dengan kuat kuasa dan kasih-Nya bertahta, menggantikan emosi dan pikiran serta hal-hal yang tidak baik untuk digantikan dengan sukacita, cinta kasih surgawi, yang berjiwa belas asih serta keberanian untuk memaafkan seberapapun besar kesalahan, kesedihan, kekecewaan, kerugian, kerusakan yang telah disebabkan oleh tindakan mereka sebagai sumber dendam yang berkecamuk dalam niat hamba. Tolonglah kami ya Bapa. Tapi jika di antara kami masih melakukan proses pelepasan dosa dendam, Tuhan, berikanlah kepada kami kesanggupan untuk mengampuni mereka yang telah merusak potensi sehingga hati kami menjadi gundah gulana. Tolong berilah kepada kami kerelaan untuk menyerahkan segala perkara yang sedang kami alami di kaki salib. Pulihkanlah kami dengan kesadaran bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Kewajiban kami adalah mentaati dan menjadi pelaku firman dengan konkret dalam kehidupan keseharian, baik di tempat kerja, di keluarga, dan bermasyarakat. Tolong kami untuk mengampuni mereka yang menyebabkan hati kami berduka, karena dengan mengampuni di hadirat Tuhan, kami pun juga terampuni. Dan kami terbebas dari segala jerat yang menyesakkan hati, pikiran, dan juga menimbulkan banyak sakit penyakit. Mungkin jika di antara mereka ada juga yang menjadi sumber segala yang menyebabkan kesesakan hati, karena perbuatan mereka, ya Roh Kudus juga menyadarkan mereka untuk mengembalikan yang bukan miliknya. Berkati mereka sehingga mereka pun juga memiliki kemampuan untuk membayar kembali atas pinjaman yang sudah mereka peroleh, atau mengembalikan dana transaksi yang tidak terrealisir sebagaimana seharusnya. Dengan hati yang sudah diperbarui, disucikan, berikanlah kepada mereka keberanian untuk mentaati dan menjadi pelaku firman. Dengan demikian kita bersama-sama mewujudkan terciptanya damai sejahtera dan sebagai pemenang yakni pelaku firman. Tuhan, kami bersyukur karena telah melepaskan kami dari segala korban jerat dan dendam ataupun sumber penyebab orang lain yang menyimpan dendam, dengan memulihkan kami semua menjadi pribadi baru yakni sebagai pelaku firman yang nyata, yang konkret dan berdampak bagi keutuhan persekutuan dan damainya kehidupan rumah tangga, juga persekutuan kehidupan bergereja, karena pelayanan kami tidak lain adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur karena firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berdoa dengan kesungguhan hati, Tuhan akan mengabulkannya. Dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan, karena melepaskan dendam adalah suatu kehendak daripada Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan bahkan juga dari jerat dendam. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa sekali ya renungan kita pada malam hari ini. Tidak cuma buat saudara, tapi saya pribadi pun seperti itu. Saya seperti kayak, wah ternyata selama ini saya seperti itu ya.
semi mendendam, tapi nggak mendendam banget sih. Dan sangat luar biasa ya kekuatan dendam itu, sampai bisa kita menghancurkan sesama kita, sampai kita bisa mengambil nyawa sesama kita. Itu sangat benar-benar di luar ini banget ya, di luar nalar banget gitu ya. Jadi saya berharap setelah renungan ini, baik saya maupun saudara, kita sama-sama merenungkan apakah kita sudah benar-benar mengampuni, apakah kita sudah benar-benar melepas setiap akar pahit, melepas setiap luka batin, dan kita memohon hikmat dari Tuhan, kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita setiap hari mengampuni terus. Oke. Baik, sebelum kita menutup renungan kita pada malam hari ini, ada pengumuman untuk besok. Ditunggu bagi saudara-saudari sekalian semuanya, Bapak Ibu, untuk hadir kembali, bergabung kembali dalam persekutuan Komisi Dewasa, masih berupa renungan juga dalam doa Prapentakosta ini, Kamis 25 Mei 2023 dengan pelayan firman Penatua Ronadi Aji Kusuma by Zoom ya teman-teman, dengan tema munafik. Jadi persiapkan hadiri saudara-saudari sekalian untuk besok kita kembali bersama-sama hadir dan bergabung. Baik, untuk menutup renungan malam hari ini kita akan mengangkat pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, mengasihi tiada
pamrih. Thank you.